Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man ittaba'an nur alladzi unsila ma'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Segenap tokoh agama, para ulama, para kiai, guru saya Haji Nurullah yang saya hormati, saya surprise pakai ketemu di subuh ini. Izin tokoh-tokoh masyarakat, Bapak Ibu hadirin sekalian yang semoga kita semua dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, subuh ini kita dihadirkan, dipertemukan oleh Allah dalam majelis yang semoga dimuliakan ini untuk sama-sama menambah pengetahuan agama melalui kajian, dan insya Allah akan dilanjutkan dengan diskusi. Kembali saya mengajak kepada kita semua untuk senantiasa memuji Allah. Dialah Allah yang alim dan hakim, Allah yang sempurna ilmunya dan luas kebijaksanaannya. Semoga Allah yang sempurna ilmu dan luas kebijaksanaannya itu memberikan kepada kita ilmu dan pengetahuan yang sebelumnya kita tidak ketahui, dan mengingatkan kepada kita yang sudah pernah kita tahu namun boleh jadi kita telah melupakannya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah Nabi yang telah mengenalkan kepada kita tentang Allah Subhanahu wa taala, pencipta manusia, pencipta langit dan bumi, pencipta seluruh alam semesta, dan juga mengajarkan kepada kita cara beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah yang benar dan juga beribadah yang baik. Karena ibadah tidak hanya dituntut untuk dilaksanakan dengan benar sesuai dengan aturan-aturan fikihnya, tapi ibadah juga diharapkan bisa dilaksanakan dengan baik sesuai dengan aturan-aturan akhlaknya. Jamaah subuh yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subuh ini adalah pertemuan kita yang pertama. Sebelumnya di subuh Jumat biasanya saya diamanahkan untuk isi pengajian di Masjid Kuala Mas, kitab yang ditulis oleh Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jalani, yaitu kitab Al-Fathur Rabbani wal Faidur Rahman. Kemudian beberapa jamaah juga ada yang mengikuti kajian di Masjid Al-Markas Maros, kajian kitab yang ditulis oleh Al-Arif Billah Al-Allamah Abu Al-Qasim Abdul Karim bin Hawasin Al-Qushairi An-Naisaburi, yang lebih populer dengan sebutan Imam Al-Qushairi, yaitu kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah fi Ilmi Tasawuf. Kitab-kitab itu adalah kitab-kitab yang diamanahkan oleh salah seorang mursyid kami, yaitu Syekh Sayyid Abdul Rahim As-Segaf wal Makkah, dan beliau mengamanahkan untuk kajian-kajian itu lebih banyak membahas tentang persoalan-persoalan tasawuf untuk membersihkan dan mensucikan hati. Nah, amanah itu yang kami laksanakan dalam beberapa tahun terakhir ini, sehingga dalam kajian lebih banyak membahas tentang kitab-kitab tasawuf tersebut. Untuk pertemuan kita yang pertama ini, saya bacakan sebuah hadis yang sangat populer, dan ini menjadi dasar ulama kita untuk melakukan sistematika atau pembagian ajaran agama.
Karena ajaran agama itu pada prinsipnya satu kesatuan. Tapi untuk mudah dalam mempelajarinya, dibuatlah sistematika ajaran agama. Sistematika ajaran agama tersebut diantaranya didasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab Jami' Shahihnya. Kitab ini oleh Imam Ibnu Daqiqil Aid, beliau istilahkan dengan Ummus Sunnah, induknya sunnah. Kalau surah Al-Fatihah itu adalah Ummul Quran, induknya Al-Quran, karena memuat secara keseluruhan intisari dari ayat-ayat Al-Quran. Maka hadis riwayat Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini yang akan kita kaji sama-sama di subuh ini adalah hadis yang memuat intisari dari semua hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga disebut dengan Ummus Sunnah, induknya As-Sunnah. Nah, dari Umar bin Khattab, semoga Allah meridainya, beliau bercerita, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami duduk-duduk di sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin, di suatu hari, idh tala'a alaina rajul, tiba-tiba muncullah di hadapan kami seorang laki-laki, syadidu bayadis thiyab, dia memakai baju yang putih sekali, syadidu sawadis sya'r, dengan rambut hitam sekali, la yura alaihi asarus safar, sama sekali tidak terlihat, tidak nampak tanda-tanda baik itu pada pakaiannya ataupun pada penampilannya bahwa dia datang dari perjalanan jauh. Karena biasanya Bapak Ibu kalau ada yang datang dari perjalanan jauh, apalagi di padang pasir ini, tentu ada debu-debu, ada noda yang menempel pada pakaiannya, apalagi ini pakaian putih. Tapi sama sekali tidak ada tanda-tanda pada pakaiannya menunjukkan dia datang dari jauh. Pakaiannya masih bersih. Kalau ada yang datang dari perjalanan jauh, tentu ada tanda-tanda kelelahan pada wajahnya. Rambutnya juga acak-acakan. Tapi ini tidak, terlihat rapi, bersih. Wala ya'rifuhu minna ahadun. Kalau bukan orang yang datang dari jauh, mestinya dia orang yang tinggal di dekat masjid, ya, tinggal di kota Madinah. Tapi tidak ada juga seorang pun di antara kami yang mengenalinya, kata Umar bin Khattab. Mau dikatakan orang jauh, tidak ada tanda-tandanya. Mau dikatakan orang dekat, kok tidak ada yang mengenalinya. Hatta jalasa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sampai kemudian dia duduk mendekat kepada Rasulullah SAW. Seberapa dekat? Asnada rukbataihi ila rukbataihi, dia menyandarkan kedua lututnya ke lututnya Nabi. Lututnya bertemu, bersentuhan dengan lutut Rasulullah SAW. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidhaihi, lalu kemudian dia meletakkan kedua telapak tangannya di atas pahanya Rasul. Menurut sebagian tafsiran ulama, kalau di hadis disebutkan meletakkan kedua telapak tangannya di atas pahanya. Sebagian besar ulama memahami paha yang dimaksud pahanya Rasul, yang menunjukkan keakrabannya dengan Nabi. Tapi ulama yang lain memahami di atas pahanya sendiri, yang menunjukkan adab menuntut ilmu, ya, supaya duduknya tenang, tak banyak geraknya. Dia letakkan kedua telapak tangannya di atas pahanya sendiri. Setelah itu kemudian dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya yang pertama, ya Muhammad, akhbirni mal Islam, beritahu saya apa itu Islam. Nabi kemudian menjawab, al-Islam antas hada Allah ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa ta'ujjal baita inistata'ta ilaihi sabila. Islam itu adalah engkau bersyahadat tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad itu adalah Rasulnya Allah. Engkau mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan pergi haji ke Baitullah jika punya kesanggupan untuk mengadakan perjalanan ke sana. Maka kemudian yang bertanya tadi mengatakan, sadaqta, engkau benar dalam jawabanmu. Kata Umar bin Khattab, fa'ajibna lahu, kami heran sekali. Bagaimana tidak heran? Yas'aluhu wa yusaddiqu, dia yang bertanya ke Nabi tapi dia juga yang
membenarkan. Oh, berarti dia bertanya bukan karena ketidaktahuan. Karena buktinya setelah Nabi jawab, dia katakan, "Shadaqta, engkau benar dalam jawaban." Kemudian dilanjutkan lagi pertanyaannya, ya, akhbirni mal iman, beritahu saya apa itu iman. Nabi kemudian menjawab, al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada hari akhir. Setelah disebut yang 5 itu dipisah tersendiri. Wa tu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi. Dan engkau juga beriman kepada qadar yang baik dan yang buruk. Kemudian dia lanjutkan lagi pertanyaan ketiga. Akhbirni mal ihsan, beritahu saya apa itu ihsan. Nabi kemudian menjawab al-ihsan. Ihsan itu adalah an ta'budallaha ka'annaka tara. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Fa illam takun tara fa innahu yara. Maka jika engkau tidak melihatnya, sesungguhnya dia yang melihat. Kemudian pertanyaan keempat, mata as-sa'ah, kapan kiamat? Kalau pertanyaan 1, 2, 3 jawabannya diuraikan secara Rasul. Untuk pertanyaan keempat, Nabi hanya menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Oh, saya yang ditanya ini tidak lebih tahu daripada Anda yang bertanya. Dipahami oleh ulama kita, sama-sama kita tidak tahu. Maka kemudian dilanjutkan pertanyaan kelima, fama amaratuha. Kalau begitu tanda-tandanya saja, tanda-tandanya kiamat. Nabi jawab, tanda-tanda kiamat itu adalah antalidal amatu rabbataha, ketika budak perempuan melahirkan majikannya. Wa antaral uratal hufatal ala ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Dan ketika engkau melihat orang-orang yang tadinya biasanya telanjang kaki tanpa alas kaki, kemudian pakaian seadanya, mereka yang hidup dalam kesederhanaan bahkan kemiskinan, para penggembala kambing, tapi kemudian mereka berlomba-lomba membangun bangunan-bangunan yang tinggi. Falabistu maliyan, summa intalak. Setelah itu orang tadi intalak, tiba-tiba menghilang begitu saja. Umar lanjutkan ceritanya, falabistu maliyan, berlalulah beberapa hari. Saya ketemu lagi dengan Nabi. Terus Nabi bertanya, ya Umar, atadri manis sa'il? Umar, kamu tahu tidak siapa itu yang bertanya beberapa hari yang lalu itu? Umar menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka kemudian Nabi jelaskan, fa innahu Jibril. Sebetulnya itu malaikat Jibril yang datang mengubah wujudnya seperti manusia biasa. Untuk apa dia datang? Yu'allimukum dinakum, untuk mengajarkan kepada kalian agama kalian. Maksudnya di situ mengajarkan agama, mengajarkan pokok-pokok ajaran agama. Nah, dari hadis inilah kemudian ulama kita membagi sistematika ajaran agama itu pada umumnya membagi 3. Ada kemudian ulama yang membagi 4. Saya ambil yang 3 saja, yaitu tentang Islam, iman, dan ihsan. Dan masing-masing ada ilmunya. Masalah keislaman itu dibahas dalam ilmu fikih. Masalah keimanan itu dibahas dalam ilmu tauhid. Dan masalah tasawuf itu dibahas dan masalah ihsan itu dibahas dalam ilmu tasawuf. Jadi semua ilmu ini adalah sepertiganya agama. Fikih itu sepertiganya agama. Tauhid itu adalah sepertiganya agama. Kemudian tasawuf itu adalah sepertiganya agama. Nah, sehingga setiap ilmu ini idealnya kita pelajari, baik itu ilmu fikih, ilmu tauhid, dan ilmu tasawuf. Karena meninggalkan salah satu dari ketiga ilmu itu sama artinya kita telah meninggalkan sepertiga dari ajaran agama. Saya ingin fokus kepada ihsan yang kemudian dikaji di dalam ilmu tasawuf tersebut. Guru kami yang mulia Syekh Ibrahim As-Sadar Makkah sering memberikan wasiat. Wasiat-wasiat itu saya himpun dalam satu kitab tersendiri yang saya berikan judul dengan
Dalam bahasa Arab ada juga disertai dengan terjemahannya. Kalau terjemahannya 20 wasiat mursyid. Ya, Arba'un wa isruna wasiatan. Ya, 24 wasiat. Wasiatnya yang pertama yang beliau sampaikan, kum bi tatbiqi ta'alimid dinis tsalasa, al-islam wal iman wal ihsan. Laksanakanlah 3 pokok ajaran agama, Islam, iman dan ihsan. Fa innahu wal muradu bi qiyamid dini kaffatan. Karena itulah yang dimaksud dengan melaksanakan agama itu secara kaffah, secara komprehensif menyeluruh. Nah, itulah yang dimaksud laksanakan ajaran agama secara keseluruhan. Dia laksanakan ajaran Islam, iman dan ihsan. Lalu beliau lanjutkan, wal ihsan, dan ihsan itu adalah a'la maratib, tingkatan yang paling tinggi, allati arada ayyasila ilaiha sufi, yang ingin dicapai oleh seorang sufi. Sufi itu artinya yang mempelajari dan mengamalkan ilmu tasawuf. Dan itu saya ingin fokus kepada ihsan yang dibahas dalam ilmu tasawuf tersebut. Semua ilmu itu Bapak Ibu sekalian, ilmu-ilmu keislaman pasti ada prinsip dasarnya. Biasa diistilahkan dengan al-mabadi al-ashar, 10 prinsip dasar. Semua ilmu keislaman, ilmu apa saja pasti ada 10 prinsip dasarnya. Begitupun dengan ilmu tasawuf. Apa saja yang dimaksud dengan 10 prinsip dasar itu? Para ulama kita mengatakan, inna mabadi'a kulli fannin ashara. Sesungguhnya prinsip dasar dari semua ilmu ada 10. Al-haddu wal maudu' summa samrah. Batasannya, kemudian pokok bahasanya dan samranya, buahnya apa. Wa nisbatun wa fadluhu wal wadi, kedudukannya dalam ilmu, kemudian fadal, keutamaannya, dan wadi, siapa peletak dasarnya. Wal ismul istimdadu hukmus syari'. Lalu yang ketujuh, nama ilmu itu apa. Lalu istimdadnya, sumber pengambilannya dari mana. Lalu hukum syari', hukum syariat mempelajarinya. Lalu yang terakhir, masailuhu, permasalahannya apa. Al-ba'du bil ba'di iktafa. Sebagian ulama mencukupkan dengan sebagian saja, dalam arti tidak mesti diketahui ke-10 hal tersebut. Wa man daral jami'a hasas syarafa. Tapi siapa yang mengetahui semuanya 10 hal tadi, maka dia akan mendapatkan kemuliaan. Jadi ini 10 prinsip dasarnya ilmu. Haddu, batasannya, kemudian maudhu'nya, pokok bahasannya, samranya, manfaatnya apa. Semua ilmu harus ada manfaatnya. Kalau tidak ada manfaatnya malah merugikan, jadi haram ilmu itu. Seperti ilmu sihir. Sihir itu ada ilmunya, tapi haram dipelajari karena merugikan. Lalu kemudian nisbahnya, kedudukannya dalam ilmu itu seperti apa. Apakah dia masuk dalam ulum nakliyah atau ulum akliyah, ulum lughawiyah dan seterusnya. Lalu fadalnya, keutamaannya apa. Lalu wadinya, siapa peletak dasar dari ilmu itu. Yang namanya ilmu agama tentu sumbernya dari Rasulullah SAW. Tapi yang dimaksud dengan wadi di sini peletak dasar yang menyusun ilmu itu secara sistematis. Ya, secara sistematis. Kemudian yang ketujuh, ismun, nama ilmu itu apa. Yang kedelapan, istimdadnya, sumber pengambilannya dari mana. Lalu hukumnya mempelajarinya dan masailnya. Saya uraikan mungkin beberapa hal saja Pak ya, dari 10 prinsip dasar ilmu tadi. Yang pertama sekali yaitu hadnya, batasannya apa. Ada perbedaan seorang ulama tasawuf dalam mendefinisikan sesuatu apapun itu dibandingkan dengan misalnya ulama-ulama fikih. Kalau ulama fikih mendefinisikan satu istilah, maka pada umumnya definisi itu sama. Kalaupun berbeda tidak terlalu jauh perbedaannya. Itu umumnya ulama-ulama fikih seperti itu. Mengapa demikian? Karena para ulama fikih mendefinisikan sesuatu berdasarkan apa yang mereka pelajari di dalam kitab dan yang mereka hafal. Ulama fikih ketika mendefinisikan satu istilah itu berdasarkan yang dipelajari dan yang dihafal. Dipelajari di kitab dan yang dihafal. Sehingga karena dasarnya apa yang dipelajari dan apa yang dihafal, maka definisi itu hampir seragam. Itu ulama fikih. Ini beda dengan ulama sufi.
Kalau ulama tasawuf mendefinisikan sesuatu, maka mereka mendefinisikan bukan berdasarkan apa yang dipelajari dan yang dihafal, tapi mereka akan mendefinisikan sesuatu berdasarkan apa yang mereka alami dan rasakan. Yang dialami tiap-tiap orang itu kan beda-beda, yang dirasakan beda-beda. Bahkan oleh satu orang saja apa yang dialami hari ini bisa jadi beda yang dialami kemarin, dan beda lagi yang dialami besokan harinya. Sehingga definisi itu sering berbeda. Taruhlah misalnya makam pertama dalam tasawuf di dalam kitab Ar-Risalah Al-Qusyariyah itu makam taubah. Ulama sufi ketika mendefinisikan taubat itu beragam definisinya, karena sesuai dengan apa yang mereka rasakan, mereka alami. Setelah itu ditanya apa itu taubat, maka mereka akan menjawab sesuai dengan yang dirasakan dan dialami itu. Contoh yang sederhana misalnya, katakanlah ada seseorang yang melakukan satu dosa, kemudian dia sadar itu dosa membuat dia jauh dari Allah. Dia tinggalkan dosa itu, menyesal, lalu dia kembali kepada ketaatan. Ditanya apa itu taubat, dia akan menjawab taubat itu adalah meninggalkan dosa, kembali kepada ketaatan disertai rasa menyesal. Tapi ketika misalnya ada seseorang yang dia tinggalkan amalan sunnah, pada saat dia meninggalkan amalan sunnah, dia merasa rugi. Meskipun tidak berdosa, Pak, tapi dia merasa rugi karena dia telah kehilangan kesempatan untuk mendapatkan cintanya Allah. Kalau hanya sekadar ingin selamat, tidak masuk neraka, sekadar mau masuk surga, cukup dengan amal wajib. Dia tidak ada amalan sunnahnya. Kalau cuma sekadar mau masuk surga. Tapi kalau ingin dapat mahabbah, ingin dapat cinta dari Allah, tidak cukup dengan amal wajib, mesti ada amal sunnah. Di hadis qudsi diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah berfirman, "Man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi." Siapa yang memusuhi waliku, saya umumkan perang terhadapnya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma iftaradtuhu alaihi. Tidak ada cara seorang hamba untuk mendekatkan dirinya kepada saya yang lebih saya sukai dibandingkan dengan melakukan apa yang saya wajibkan kepadanya. Wa ma yasalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Dan hambaku terus menerus mendekatkan dirinya kepada saya dengan nawafil, dengan ibadah-ibadah sunnah, hatta uhibba, sampai saya kemudian mencintainya. Fa idza ahbabtu, maka ketika saya sudah mencintainya, Allah lanjutkan dalam hadis qudsi tadi, kalau saya sudah mencintai seorang hambaku, kuntu sam'ahu, saya yang jadi telinganya, alladzi yasma'u bih, yang dengannya dia mendengar, wa basarahu alladzi yubsiru bih, saya jadi matanya yang dengannya dia melihat, wa yadahu allati yabtisu biha, saya jadi tangannya yang dengannya dia memegang, wa rijlahu allati yamshi biha, saya jadi kakinya yang dengannya dia melangkah. Bahkan lebih istimewanya lagi, wala in sa'alani la utiyanna, kalau dia meminta sesuatu kepada saya pasti kasih, kata Allah. Wala in ista'adzani la uizanna, dan kalau ia mohon perlindungan kepada saya akan berikan perlindungan. Jadi kalau ingin meraih cinta Allah, tidak cukup dengan amal wajib, mesti kita melakukan ibadah nafilah, ibadah sunnah. Nah, ketika ada seseorang dia tinggalkan satu ibadah sunnah, dia menyesal, lalu setelah itu ditanya, apa itu taubat? Dia akan menjawab, taubat itu adalah kembali melakukan ibadah sunnah setelah sebelumnya meninggalkannya. Seperti itu. Mungkin ada juga yang melakukan sesuatu yang mubah saja, dia tidak meninggalkan perkara sunnah, apalagi perkara wajib. Dia melakukan hal-hal yang mubah, tapi berlebihan dalam hal yang mubah itu. Karena berlebihan dalam hal yang mubah, menurut para sufi itu juga sesuatu yang perlu ditaubati. Nah, itu namanya laghun, perbuatan yang sia-sia, membuat kita beralih dari sesuatu yang lebih bermanfaat. Yang ingin saya tekankan adalah ketika seorang ulama tasawuf atau seorang sufi memberikan definisi, maka mereka akan memberikan definisi itu berdasarkan apa yang dialami, apa yang dirasakan. Maka jangan heran kalau definisinya sering beragam. Tentang definisi tasawuf saja dalam kitab Hilyatul Auliya itu ratusan, Pak, definisi tasawuf itu.
Saya ambil beberapa saja. Misalnya yang simpel ya. Tasawuf didefinisikan dengan 3 kata. Tahalli, tahalli, tajalli. Bedanya hanya pada 1 huruf, sehingga biasa diringkas kha, ha, jim. Kha tahalli, ha tahalli, jim tajalli. Mananya apa? Tahalli itu artinya mengosongkan hati dari sifat-sifat yang tercela. Tahalli artinya menghiasi hati dengan sifat-sifat yang terpuji. Dan tajalli artinya mendapatkan jali, ya, terang jelasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga yang mendefinisikan tasawuf berdasarkan hadis yang saya sebutkan di awal tadi, yaitu tentang ihsan, ya, bahwa tasawuf itu adalah ilmu yang membahas tentang ihsan. Ilmu yang membahas tentang ihsan, bagaimana supaya beribadah kepada Allah seolah-olah melihatnya, dan kalau tidak bisa seperti itu, yakin bahwa Allah yang melihat kita. Ada juga yang mendefinisikan tasawuf itu adalah ilmu yang membahas tentang hati. Ilmu yang membahas tentang hati dari segi, ya, ada lanjutannya Pak. Karena ada ilmu kedokteran membahas juga hati. Tapi di sini bedanya adalah ilmu yang membahas tentang hati dari segi sifat-sifat yang tercela yang mesti dibersihkan dari hati itu, dan sifat-sifat yang terpuji yang mesti menghiasi hati. Supaya apa? Supaya hati kita itu bisa berisi ma'rifah, pengenalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam diri kita Pak ada qalbu, ada hati, di dalam diri kita ada ruh dan ada sir. Fungsinya beda-beda. Qalbu itu fungsinya untuk ma'rifah, tempat ma'rifah, tempat mengenal Allah. Ruh itu tempat mahabbah, tempat untuk mencintai Allah. Dan sir itu adalah tempat musyahadah, tempat untuk menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fungsinya beda-beda. Dengan demikian Bapak Ibu jamaah sekalian, ketika kita membahas tentang ihsan dalam 2 peringkatnya tadi, kalau di dalam kitab Subdatul Asrar, Subdatul Asrar kitab yang ditulis oleh Syekh Yusuf Tajul Al-Khalwati qaddasallahu sirrah, ya, beliau menyatakan bahwa ini adalah muraqabah ihsaniyah. Jadi seorang salik, orang yang hendak menempuh jalan menuju kepada Allah SWT, dia harus selalu merasa diawasi Allah. Ya'lam wa ya'rif, dia tahu dan dia mengenali annallaha hadirun ma'ahu, Allah itu selalu hadir bersamanya, nazirun ilaihi, selalu memandangnya, wasyahidun alaihi, dan selalu menyaksikannya. Inilah yang disebut dengan muraqabah ihsaniyah. Muraqabah ihsaniyah. Untuk orang awam, levelnya itu adalah at-ta'budallaha ka'annaka tara, beribadah kepada Allah seolah-olah melihatnya. Untuk orang khawas, yaitu fa illam takun tara fa innahu yara. Mungkin ada pertanyaan, Pak, kok lebih tinggi ini? Karena cara memahami penggalan kedua itu ada 2. Kalau secara umum, biasanya penggalan kedua itu diterjemahkan begini, Pak. Fa illam takun tarahu fa innahu yara. Fa illam takun tar, cara bacanya begitu yang umum. Fa illam takun tarahu, jika engkau tidak melihat Allah, fa innahu yara, yakinlah Allah melihat. Seperti itu cara baca yang umum. Ada cara baca yang kedua, penggalannya beda. Cara bacanya begini, fa illam takun, fa illam takun, maka jika engkau tiada, tarahu, ya, maksudnya fa anta taruh, ketika itulah engkau akan melihat Allah. Jadi untuk tarallah, melihat Allah itu caranya adalah fa illam takun, ketika manusia itu sudah tiada. Selama kita masih merasa ada, tidak bisa. Yang ada itu hanya Allah saja, selain Allah tidak ada. Timbul pertanyaan, masa selain Allah tidak ada? Nah, jelas-jelas kita ini manusia ada langit, ada bumi, ada alam semesta dan sebagainya. Sebetulnya yang ada secara hakikat itu hanya Allah, selain Allah tidak ada. Selain Allah itu diadakan.
Yang ada hanya Allah, karena hanya Allah yang tidak diadakan. Dia ada dengan dirinya sendiri. Tapi kalau selain Allah, semua diadakan, semua diciptakan. Maka secara hakikat manusia itu sebetulnya tidak ada. Dia hanya diadakan. Nah, itu mesti kita sadar. Kalau kita selalu merasa ada, pada saat itu akan muncul ego kita. Tapi ketika kita sadar, kita ini sebetulnya diadakan, diciptakan oleh Allah SWT. Kita akan sadar betapa rendahnya diri kita di hadapan kemuliaannya Allah. Betapa kecilnya diri kita di hadapan kemahabesarannya Allah. Dan betapa tidak berdayanya kita di hadapan kemahakuasaan dan kesempurnaan Allah SWT. Saya kira itu dulu Pak pengantarnya. Ini baru pertama saya sebutkan bagian-bagian umum saja. Saya kira gambaran seperti apa pengajian ini. Baik, kalau ada yang ingin ditambahkan, ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan, baik yang berkaitan dengan pengantar tadi atau masalah agama yang lain di luar dari apa yang saya sampaikan, saya persilakan kepada Bapak Ibu yang masuk. Demikian untuk sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, mungkin ada yang ingin menambahkan ya, diskusi. Pernyataan? Iya,